Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu Nabi Ulul Azmi yang memiliki kedudukan tinggi bagi umat Islam. Nabi Isa alaihissalam putra dari Sayyidina Maryam binti Imran, seorang wanita mulia yang namanya diabadikan dalam Al-Quran. Nabi Isa memiliki banyak mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya beliau mampu berbicara saat usianya masih bayi, menyembuhkan orang buta, bahkan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa mampu menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Mukjizat yang satu inilah yang menjadi celah bagi iblis untuk membuatnya terpedaya. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya tekan tombol like, comment, dan subscribe terlebih dahulu agar kami lebih semangat lagi membuat konten-konten kebaikan seperti ini. Jika sudah, langsung saja ke ceritanya. Dikisahkan suatu ketika, iblis laknatullah menemui Nabi Isa alaihissalam untuk menyesatkannya dan membuatnya terlena. Akan tetapi Nabi Isa menolak perkataan iblis. Kemudian datanglah malaikat Jibril memukul iblis hingga terpental sejauh pancaran sinar matahari. Kisah perbincangan dengan iblis ini dilatar belakangi tentang kemampuan yang dimiliki oleh sang nabi sendiri. Dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa Nabi Isa mampu berbicara ketika masih dalam buayan, mampu menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, bahkan Nabi Isa mampu menghidupkan orang mati dalam kubur. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 110. Artinya, ingatlah ketika Allah mengatakan, "Hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus. Kamu dapat berbicara pada manusia di waktu masih dalam buayan dan sesudah dewasa. Dan ingatlah di waktu aku mengajar kamu menulis hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah pula di waktu kamu membentuk dari tanah suatu bentuk berupa burung dengan izinku. Kemudian kamu meniup kepadanya, lalu bentuk itu menjadi burung yang sebenarnya dengan izinku. Dan ingatlah di waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan, dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizinku. Dan ingatlah kamu di waktu mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuh kamu, dikala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain melainkan sihir yang nyata. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 110. Mengetahui mukjizat Nabi Isa tersebut, iblis laknatullah kemudian mendatangi Nabi Isa untuk memperdayanya dan mengatakan bahwa yang ia miliki semua adalah sifat ketuhanan. Dalam sebuah hadis dijelaskan, ketika Nabi Isa selesai mengerjakan sholat di Baitul Maqdis dan hendak kembali ke rumahnya, yaitu ketika ia berada di suatu jalan yang menanjak naik, tiba-tiba iblis datang dan berkata kepadanya, "Wahai Isa putra Maryam, tidak layak bagimu untuk menjadi seorang hamba." Akan tetapi Nabi Isa tidak memperdulikan ucapan iblis itu. Namun iblis tersebut berusaha untuk menggoda dan memperdaya Nabi Isa dengan mengatakan, "Wahai Isa, tidak layak bagimu untuk menjadi seorang hamba." Kemudian Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah untuk memohon bantuannya. Tiba-tiba muncullah malaikat Jibril dan Mikail di hadapannya. Ketika iblis melihat kedua malaikat itu, iblis terkejut dan menghentikan godaannya terhadap Nabi Isa. Dan selanjutnya kedua malaikat itu melindungi Nabi Isa. Lalu malaikat Jibril memukul iblis dengan sayapnya seraya melemparkannya ke dalam jurang yang sangat dalam. Di suatu waktu, iblis laknatullah kembali mendatangi Nabi Isa seraya berkata, "Sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak layak menjadi seorang hamba, karena kemarahanmu tidak seperti kemarahan seorang hamba.
Aku telah mengetahui apa yang akan aku terima darimu ketika engkau sedang marah. Namun bagaimanapun, aku akan menyerukanmu kepada suatu hal yang memang itu adalah hak dirimu. Aku telah memerintahkan kepada semua setan untuk patuh dan taat kepadamu. Jika semua orang mengetahui jika setan-setan itu mematuhi dirimu, niscaya manusia akan menyembahmu. Aku tidak mengatakan bahwa hanya engkau satu-satunya Tuhan dan tidak ada Tuhan selain engkau di alam semesta ini. Akan tetapi yang aku inginkan adalah bahwa Allah menjadi Tuhan di langit sedangkan engkau menjadi Tuhan di bumi. Ucapan iblis tersebut membuat Nabi Isa marah. Beliau kemudian berdoa kepada Allah seraya berteriak dengan suara yang sangat keras. Tiba-tiba malaikat Jibril, malaikat Israfil, dan malaikat Mikail muncul di hadapannya, seraya memandang tajam ke arah iblis. Malaikat Israfil lantas memukul iblis dengan sayapnya yang lebar hingga menutupi matahari. Kemudian disusul lagi dengan satu pukulan yang membuat iblis terpelanting ke tanah. Lalu iblis berkata kepada Nabi Isa, "Wahai Isa putra Maryam, hari ini aku berjumpa dengan dirimu dalam keadaan yang sangat lelah." Kemudian malaikat Israfil kembali melempar iblis ke mata air yang sangat panas. Di mata air tersebut ada 7 malaikat yang menenggelamkannya ke dalam lumpur hitam setiap kali iblis berusaha keluar dari sana. Demi Allah, kemudian iblis jera dan tidak pernah kembali menemui Nabi Isa alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.